Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Yang semangat ya! Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami ya Tuhan. Sebelum kami melanjutkan ibadah kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, hingga akhir ibadah nanti ya Tuhan. Berkati juga Kak Sestu ya Tuhan, yang akan memberikan firman kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberikan rahmat-Mu kepada Kak Sestu, agar Kak Sestu dapat memberikan firman dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, biar lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan satu lagu lagi yang berjudul Hati yang Gembira Adalah Obat. Yang semangat ya adik-adik.
kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
kita semua, apa kabar? Anak-anak semua, berjumpa lagi dengan Kak Sestu. Nah, sebelum memulai, Kak Sestu ingin mengucapkan selamat Paskah buat kita semuanya. Nah, adik-adik semua gimana, masih pada sehat? Semangat ya untuk mendengarkan apa yang mau Tuhan firmankan kepada kita di pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai, kita akan berdoa ya. Yuk, mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari yang indah ini. Tuhan mempersiapkan kami untuk kami bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu secara online. Berkati sinyal yang kami gunakan, berikanlah kelancaran agar kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Berkati kami Tuhan di dalam kami mengikuti ibadah. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik semua, sekarang yuk kita siapkan Alkitabnya, karena sebentar lagi mau ada yang membacakan nats. Nah, siapa ya kira-kira yang membacakan nats? Bukan Kak Sestu, ada beberapa anak sekolah minggu. Ini dia. Bacaan kita diambil dari Markus 16 ayat 9 sampai 14. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Lalu itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan dirinya kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Demikian bacaan Alkitab kita. Terima kasih. Baik adik-adik, nah siapa yang tadi sudah pernah mendengar cerita yang tadi dibacakan oleh teman-teman kita di sekolah minggu? Siapa yang sudah pernah tahu ceritanya? Ceritanya tentang apa ya tadi ya? Nah, anak-anak, jadi tadi itu adalah cerita tentang Yesus menampakkan diri. Nah, jadi ceritanya waktu dulu itu setelah Tuhan Yesus disalib, kemudian Tuhan Yesusnya mati, kemudian Tuhan Yesus dikubur. Nah, pada hari yang keberapa Tuhan Yesus bangkit? Pada hari yang ketiga ya. Jadi yang pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Bangkit itu artinya Tuhan Yesus tidak ada lagi di dalam kubur itu, makanya kuburnya kosong ya. Kuburnya kosong adik-adik semua. Kenapa kok kosong? Tuhan Yesus kemana? Tuhan Yesus dicuri? Tidak, Tuhan Yesus bangkit. Bangkit itu artinya dia sudah naik, terangkat ke surga. Nah adik-adik semua, Kak Sestu lanjutin. Jadi setelah itu Tuhan Yesus bangkit, kemudian Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Nah, menampakkan diri itu apa sih? Menampakkan diri itu Tuhan Yesus mau kasih lihat kalau Tuhan Yesus itu hidup. Nah, itu namanya menampakkan diri. Menampakkan diri ya. Jadi seperti ini. Nah, ini Kak Sestu juga sedang menampakkan diri di depan kamera yang sedang adik-adik lihat. Nah, seperti ini ya. Oke, nah berikutnya. Kemudian tadi di bacaan Alkitab itu kepada siapa Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri? Ayo yang nyimak pasti tahu. Kepada Maria
Magdalena. Bentar. Kayaknya nama Maria itu ibunya Yesus bukan sih? Bukan ya, betul, bukan ibunya Yesus. Jadi Maria Magdalena ini adalah salah satu orang yang waktu itu pernah dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi 7 roh jahat ini masuk ke dalam dirinya Maria Magdalena, dan Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan dan mengeluarkan roh-roh jahat itu. Nah, sejak saat itulah Maria Magdalena ini menjadi murid setia Tuhan Yesus ya. Nah, jadi kembali lagi kepada ceritanya. Jadi waktu itu Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Ibu Maria Magdalena ini. Ingat, bukan ibunya Tuhan Yesus ya, berbeda. Oke. Nah, setelah itu apa yang terjadi, anak-anak? Nah, betul ya. Setelah itu setelah Maria Magdalena melihat Tuhan Yesus, begitu kaget kan? Itu Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus bukan sih? Ya, Maria kaget. Setelah itu Maria segera cepat-cepat pergi dari situ. Pergi kemana? Pergi ke tempat 11 murid Yesus. Nah, setelah itu selesai. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan dirinya lagi. Menampakkan dirinya kepada siapa? Yo, tadi dibaca lagi nggak ayat Alkitabnya? Kepada 2 orang muridnya. Nah, adik-adik semua, ternyata si 2 orang murid ini sedang melakukan perjalanan. Jadi mereka tuh sedang pergi mau pulang kampung ceritanya, mau kembali kepada tempat di mana mereka dilahirkan, dibesarkan, yaitu di kota Emmaus. Nah, betul ya, di kota Emmaus. Nah, Pak Sestu tadi baca kalau perjalanan ke kota Emmaus itu mereka dari Yerusalem ya, dari kota Yerusalem mereka mau pergi ke kota Emmaus. Nah, dari Yerusalem ke Emmaus ini mereka kan sedang di perjalanan nih. Nah, mereka bertemu dengan siapa? Bukan dengan Kak Sestu, tapi dengan Tuhan Yesus. Nah, ternyata Tuhan Yesus juga menampakkan dirinya kepada 2 murid yang sedang melakukan perjalanan dari kota Yerusalem dan menuju kota Emmaus. Oh iya, sedikit informasi nih buat adik-adik semua. Ternyata jarak dari kota Yerusalem ke Emmaus itu sekitar 30 km. Ya, 27, 28 sampai 30 km itu sama dengan jarak dari kota Sukabumi ke kota Cianjur. Nah, ya, ke kota Cianjur. Buat adik-adik yang sudah pernah ke kota Cianjur, jadi jarak dari kota Yerusalem ke kota Emmaus itu seperti jarak dari kota Sukabumi ke kota Cianjur. Nah, jauh apa deket ya? Segitu ya. Itu jalan kaki adik-adik. Jauh ya? Jauh. Kalau Kak Sestu mungkin sekarang udah nggak bisa jalan-jalan jauh ya. Harus pakai apa namanya? Kendaraan ya. Nah, tapi kita balik lagi ke ceritanya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 2 orang muridnya yang sedang melakukan perjalanan dari mana? Yerusalem ke Emmaus ya. Kemudian apa yang kira-kira dirasakan oleh murid-murid itu ya? Nah, ternyata mereka tidak langsung tahu kalau itu Tuhan Yesus. Mereka juga ini Tuhan, ini kayak Tuhan Yesus yang mati itu gitu kan. Mereka masih belum percaya adik-adik. Mereka masih heran, masih kaget ya. Kenapa Yesus yang sudah mati kok sekarang ada di depan kita gitu. Nah, mereka kaget sekali. Nah, setelah itu, setelah mereka lihat baik-baik, oh iya, betul, itu Tuhan gitu. Nah, setelah itu mereka juga langsung pergi ke tempat 11 murid Yesus berada. Nah, jadi adik-adik semua, Ibu Maria Magdalena dan 2 murid Tuhan Yesus ini, mereka menuju tempat yang sama. Kemana mereka pergi? Mereka pergi ke tempat 11 murid Yesus. Nah, kira-kira nih menurut adik-adik semua,
ngapain sih mereka pergi ke tempat 11 murid Yesus itu? Kenapa mereka yang 2 orang tadi kenapa nggak pergi aja terusin ke Emmaus, malah balik lagi ke Yerusalem untuk menemukan 11 murid Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Nah betul ya, jadi Ibu Maria Magdalena dan 2 murid Tuhan Yesus ini, mereka ingin menceritakan apa yang terjadi. Kenapa sih diceritain? Kan kalau sekarang bukan diceritain ya, kalau sekarang kita pegang HP, kita share di internet ya, biar orang-orang lain tahu. Tapi zaman dulu tidak bisa seperti itu, kita harus berbicara seperti ini. Nah, kalau berbicara kan harus ketemu ya sama orangnya. Oleh sebab itu mereka kembali ke kota Yerusalem dan bertemu dengan 11 murid Tuhan Yesus. Nah di situ mereka bercerita, kalian tahu nggak? Kata Ibu Maria Magdalena dan 2 orang murid Yesus yang pergi ke Emmaus. Kita tadi habis bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, terus yang 11 murid Tuhan Yesus ini mereka, masa sih nggak percaya akan Tuhan Yesus mati? Udah mati Tuhan Yesus itu. Nggak mungkin Tuhan Yesus sedang berjumpa dengan kalian. Gitu. Nah, jadi 11 murid Tuhan Yesus mereka tidak percaya kepada apa yang diceritakan oleh Ibu Maria Magdalena dan 2 orang murid Tuhan Yesus itu. Nah, tiba-tiba adik-adik semua, di tengah-tengah mereka tidak percaya apa yang mereka lihat, apa yang Ibu Maria Magdalena dan 2 orang Emmaus itu katakan, apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan Yesus itu hadir di depan mereka. Ya, Tuhan Yesus itu hadir di depan mereka. Dan mereka, apa yang mereka rasakan? Kaget. Mereka semua kaget. Ternyata apa yang diomongin Maria Magdalena dan 2 orang murid Tuhan Yesus ini benar. Ternyata Tuhan Yesus itu benar-benar sudah hidup, sudah menang atas kematian. Ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus menjadi sedih ya. Kenapa Tuhan Yesus sedih? Karena murid-murid Tuhan Yesus, murid-muridnya yang 11 itu tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah hidup kembali, sudah bangkit. Yang mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu masih ada di dalam kubur, masih mati. Tapi tidak ya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, setelah mereka melihat dengan mata mereka, barulah di situ mereka percaya. Nah, adik-adik, oleh sebab itu ayat hafalan pada hari ini adalah Yohanes 20 ayat 29b. Ya, bunyinya, berbahagialah mereka yang tidak percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, saya ulangi lagi. Ayat hafalan pada hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, adik-adik, jadi kita di pagi hari ini kita diajarkan untuk kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Nah, bangkit dari kematian itu artinya apa? Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Ya, buktinya apa? Tuhan Yesus bisa hidup lagi. Kalau Tuhan Yesus tetap mati, berarti Tuhan Yesus belum mengalahkan maut. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, artinya Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Jadi mautnya dikalahin. Yang menang adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua, Kak Sestu melalui firman Tuhan ini juga mengajak kita untuk semakin mempercayai bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, jadi kita jangan seperti ke-11 murid Tuhan Yesus yang nggak percaya sebelum Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ya, Kak Sestu dan adik-adik semua belum pernah melihat Tuhan Yesus secara
mata. Tapi kita semua diajak untuk kita bisa percaya walaupun kita tidak melihat, ya. Oke, adik-adik semua, sedikit lagi judul untuk perenungan kita di pagi hari ini adalah Yesus menampakkan diri. Ya. Baik, adik-adik, cukup sekian firman Tuhan yang boleh menjadi teguran, menjadi nasihat, menjadi pengingat buat Kak Sestu, buat adik-adik, buat papa mama juga yang mungkin mendengar, dan mungkin juga untuk guru-guru di sekolah minggu GKI Zainal Zase, ya. Baik, nah adik-adik semua, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Jangan lupa tetap percaya. Terima kasih, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Tri. Hari ini Ibu Tri mau mengajar anak-anak untuk membuat aktivitas. Anak-anak, apa ya yang perlu disiapkan? Pensil, krayon, gunting, penghapus, dan kertas polos putih boleh ya. Nah, nanti Ibu mau ngajarin anak-anak membuat aktivitas. Di sini ada anak yang sedang senyum gembira dan anak yang sedang menangis sedih. Nah, tadi anak-anak udah dengar cerita. Nah, ceritanya tentang apa? Penampakan Tuhan Yesus, ya. Nah, kenapa ya Ibu mau mengajarkan anak yang senyum dan anak yang sedih? Nah, nanti dalam bikin aktivitas anak-anak bisa bercerita ya apa fungsi dari aktivitas ini. Yuk kita mulai. Mula-mula kita pegang nih kertas ini yang polos putih, kita bagi dua. Nah, kita bagi dua, kita lipat ya yang rapi. Setelah itu kita buka, kita gunting. Kita gunting pas garisnya ya, pas garis lipat tadi. Sudah itu, nah kita lipat lagi. Nah, kita bagi dua kertasnya, kita mulai bikin hati. Ya, anak-anak bisa ya bikin hati, gunakan pensil warna, anak-anak gambar hatinya. Pelan-pelan saja ya anak-anak sampai bentuk hatinya jadi bagus. Nah, kita bikin hatinya. Kita bikin dua ya, kertas yang tadi satu juga kita lipat. Nah, jangan salah ya gambarnya. Yang digambar yang sebelah sini ya, tengahnya jangan. Kita bikin lagi hati satu lagi. Setelah jadi hatinya begini, kita gunting pelan-pelan sesuai dengan garis yang sudah digambar. Kita buka, hatinya udah jadi belum? Nah, begini hatinya ya. Yang satu juga kita gunting. Kita akan mau bikin hatinya dua. Nah, ini jadi hatinya ya. Punya hati dua. Kalau kurang bagus boleh diulang lagi supaya jadi lebih bentuknya lebih bagus, bisa diperbaiki ya.
kita buka hatinya, sudah jadi. Sekarang yang ada bekas-bekas tulisan tadi kita hapus supaya bersih hatinya. Setelah itu kita gambar ya, gambar anak yang senyum dulu. Kita gambar anak yang senyum, kita bikin alis ya, kita bikin alisnya. Kita bikin matanya, karena dia senyum jadi matanya bulat ya. Sekarang kita bikin anaknya yang sedih. Setelah sketsanya jadi, kita tebelin garisnya supaya kelihatan bagus ya gambarnya. Nah, kita tebelin gambarnya supaya kelihatan bagus.
gambarnya sudah jadi, ya. Yang satu sedih, yang satu tersenyum. Kenapa yang tersenyum? Ya, karena di hatinya sudah tertanam, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ada di dalam hati anak yang tersenyum. Nah, anak yang sedih ini belum percaya kepada Tuhan Yesus, jadi dia sedih, merasa nangis, dia sedih. Ya, kalau ini Tuhan Yesus udah ada di hati anak ini. Nah, anak-anak pengen yang mana? Pengen yang senyum, hatinya sudah ada Tuhan Yesus yang menyertai, atau yang masih sedih? Nah, coba pilih. Anak-anak pilih yang mana? Pasti anak-anak pilih yang tersenyum, karena Tuhan Yesus sudah ada di hati anak-anak. Nah, silakan anak-anak mencoba. Yang belum bisa, minta bantuan kepada kakak, mama, atau papa di rumah. Selamat mencoba. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya persembahan. Adik-adik jangan lupa masukin persembahannya ke amplop, lalu kasih ke mama papa supaya nanti mama papa bisa bawa ke gereja. Untuk lagu persembahan, mari kita menyanyikan lagu Aku Bawa Aku Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati persembahan ini agar berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, berkati juga tangan-tangan yang memberikan persembahan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Ya adik-adik, gak kerasa ibadah kita hari Minggu ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu ini, mari kita menyanyikan Jalan Serta Yesus. Yang semangat ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka,
sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita tutup ibadah ini dengan berdoa. Adik-adik, tangannya dilipat ya. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal ibadah hingga akhir ibadah ini Bapa. Bapa, kiranya bantu kami Tuhan Yesus agar kami bisa melakukan apa yang Kassestu sudah firmankan Bapa. Bapa, kiranya juga Engkau berkati orang tua kami Bapa. Kiranya Engkau berkati pekerjaan mereka. Tuhan, kiranya berkati juga kami yang masih sekolah online Bapa. Kiranya Engkau berkati kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Biarlah Engkau berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.